Shalom Menasyut, lambaikan tanganmu yang siap hari ini diberkati Tuhan. Berikan salam dan senyuman kepada kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Bersuka bagi Tuhan kita. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi untuk selamanya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, sebab Engkau Tuhan cahaya hidup kami. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, Kau menghibur hati kami, menghibur hatiku, memberi pengharapan. Sama-sama kata, untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu bersama dengan kami. Setiap hari kami ingin memuji memuliakan. Sama-sama kita katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh siang dan malam Tuhan. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan, ku berjalan di untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, ku berjalan di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Teman-teman, tidak ada sesuatu yang kebetulan kita ada di sini. Itu karena Tuhan mau
melepaskan semua keresahan kita, semua kekhawatiran kita. Serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu Pada kaki Yesus kita serahkan. pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Lambaikan tanganmu. Yang percaya kasih Tuhan nyata dalam hidupmu, teman-teman. Tak pernah dia janji hari kan panas, Dan tak pernah dia janji dan esok tak akan hujan. pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Sama-sama kita katakan, serahkan pada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah pada Yesus. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Yes, Kaulah penghibur hati kami, Tuhan Yesus. Pada saat ini kami ingin datang padamu, menyerahkan apa yang jadi kekhawatiran kami. Sama-sama kata, serahkanlah, serahkanlah, Serahkan pada Yesus segala beban. segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. sekali lagi ya teman-teman ya, dengan iman kita katakan, Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala sukamu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada yang akan selalu bersama dengan kami. Amin. Tuhan Yesus baik, silakan duduk saudaraku. Bapa kami
Kami bersyukur hari ini pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Kau pelihara kami senantiasa Tuhan. Kau setia. Saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, memberikan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Dengarlah kami Tuhan. Datang padamu, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, kami datang padamu, layakkan kami. Kami bersyukur. Sama-sama katakan, banyak yang kau perbuat dalam hidup kami, di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, oh Bapa, kami bersyukur, Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami katakan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Tuhan. Saat ini kami hadir saat ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengarlah kami. Dengarlah suara kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Sama-sama katakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari kita sama-sama berdiri. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tak gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Siap menyembah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus. Sama-sama sembah Tuhan. Naikkan sembah-Mu yang terbaik padanya. Ku bersyukur Bapa. Lebih sungguh kita katakan. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Setiap-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan bersyukur. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam-Mu ada kasih. Oh, iman kami tak pernah sia-sia Tuhan. Yesus, mari sembah Dia, mari agungkan nama-Nya. Naikkan suara-Mu, naikkan pujian-Mu bagi-Nya. Ku bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Yesus.
soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I'll trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I'll trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I'll trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. My soul surrendered, Jesus. So my soul surrendered to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. My soul, so my soul surrendered to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I'll trust in you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where will I be? Where will I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Jesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berserah dan kami menyembahmu. Thanks God.
Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terus jamah setiap anak-anak-Mu. Benar yang disampaikan oleh anak-Mu tadi Tuhan, Bang Boli. Yang membuat kami berubah. Karena kami berjumpa pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami bertemu muka dengan muka. Kami berserah. Dan kami selalu menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Berbicaralah hari ini kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu di dalam hatiku. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari pemikiran hamba. Roh Kudus ambil alih ibadah hari ini. Ambil alih pada waktu hamba berbicara. Biar hikmat-Mu, pengurapan-Mu turun atas hamba. Untuk menyampaikan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan pada waktu firman disampaikan, ini adalah roh-Mu yang hidup Tuhan. Ini yang memerdekakan setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir tidak akan pernah sama lagi. Kami akan pulang membawa kebenaran itu hidup di dalam diri kami. Masuk di dalam roh kami. Pada waktu kasih itu kami biarkan bertata dalam hidup kami. Maka kami menjadi orang-orang yang merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya malaikat-Mu Tuhan berkemah di tempat ini, di gereja ini. Roh Kudus bertahta. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa dan ajaib atas hidup kami. Bersama katakan, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Wow. Masih ingat gak pantunnya? Biasanya kalau Kopiter jadi pembicara biasanya punya pantun apa? Makan seafood di Tanjung Duren. Kurang kenceng suaranya. Makan seafood di Tanjung Duren. Anak cute. Keren. Ini khusus yang wanita ya. Khusus wanita. 1.2 koma. Kurang kenceng. 1.2 koma. Anak cute cantik-cantik. Nasi yang punya. Asik. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Oke. Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa. Lupa. Yes, terluka tapi berharga. Kemarin kita ada kedatangan tamu yang tidak disengaja, tiba-tiba datang luar biasa. Pasti kita percaya itu Tuhan yang kirim, dia kesaksian luar biasa. Tapi hari ini kita akan jadi berlanjut, bukan cuma sekedar bagaimana kita dipulihkan, tapi bagaimana kita tertanam dan kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Siap? Are you ready? Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari Kolose. Hari ini judulnya berakar dan bertumbuh. Berakar lalu kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Karena waktu, masih ada waktu, kok minus 9 menit? Udah habis ya? Oke, waktu saya sudah habis. 35 menit. Saya punya waktu cukup panjang. Karena saya juga harus taat dengan waktu. Kolose 2 ayat 7. Boleh satu orang bacakan Kolose 2 ayat 7? Ada yang bisa membacakannya? Kolose 2 ayat 7. Sudah ketemu? Buka handphone sucinya, bukan Alkitab sucinya, buka handphone sucinya. Kolose 2 ayat 7 sudah terbuka. Sela lagi buka foto atau buka Alkitab? Sudah? Oke, sekali lagi ya. Saya baca, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada satu cerita, saya boleh butuh volunteer untuk cerita ini. Saya panggil volunteernya teman-teman yang hadir di sini. Adrian ada Adrian? Oh Adrian, sini Adrian, paling ganteng. Ada yang namanya Angel di sini? Angel, sini Angel. Ini titipan pesan mama kamu, kalau bisa Angel kalau datang sini suruh panggil ke depan katanya. Mamanya kebetulan aktif di sel grup Bekasi Timur, boleh maju ke depan. Yang jadi anaknya Febian, oke ini juga titipan Febian dari Sela.
Fabio apa? Fabio ini titipan juga dari Sela, kata Fabio. Coba dia untuk seleksi menjadi pria yang tangguh, boleh nggak Om Peter dipanggil dia nanti di depan? Oke, saya panggil. Oke, ada satu cerita namanya Rory. Rory ini dia lahir terakhir cacat, yang jadi Rory-nya adalah Fabio. Kamu jadi orang cacat nanti gak apa-apa ya, oke? Buktikan kepada Sela kalau kamu bisa. Hari ini, boleh gak butuh mic-nya 2 lagi? Butuh mic 2? Oke. Satu kali ada namanya Rory, dia lahir terakhir cacat. Dia dari keluarga yang sangat sederhana. Dari keluarga yang keluarganya orang tuanya bukan orang yang berpendidikan. Orang tuanya ini sekolahnya S4, tahu S4? Tahu S4? Syukur-syukur sempat sekolah. Jadi apa S4? Jadi orang tuanya syukur-syukur sempat sekolah. Jadi orang tuanya nggak sekolah, dan ini kejadian 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Jadi zaman dulu belum ada motivator, belum ada sekolah karakter building. Rory ini lahir terakhir cacat. Boleh pegang? Terakhir cacatnya begini, sini Rory. Biar Anda bisa dapat gambaran betapa terlukanya si Rory sampai akhirnya dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan, tertanam karena kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak salah minggu lalu, Pak Gem waktu sebagai penutup di ibadah 2, kalau salah menyampaikan begini. Pak Gem menyampaikan gini, kalau kita izinkan kasih itu tinggal di dalam diri kita, dan kasih itu bertahta, maka itu yang memerdekakan hidup kita. Amin. Kalau nggak salah gitu ya Pak Gem ya. Ya. Nah Rory ini hidup terakhir cacatnya gini Rory. Gini Rory. Karena ini nanti adegan ini benar-benar sampai akhir dia dimerdekakan dan dia menjadi orang yang berdamai dengan dirinya dan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Dan udah mulai direkam sama si Sela. Rory siap-siap kau acting. Rory gini Rory. Tangannya gini. Terus lo jalan gini Rory. Oke Rory. Iya Rory. Coba Rory. Ayo buktikan Rory. Mumpung di sini gak ada Bu Novi Tumbel. Calon mertua. Ayo Rory gini Rory. Gitu Rory. Ya tangan, oke. Sambil jalan. Oke. Serius, ini kenapa perlu diperagakan supaya ngerti, teman-teman dapat gambaran betapa terlukanya Rory lahir sebagai orang yang cacat. Lagi ulang, Rory. Lu jalan 5 langkah aja cukup. Oke. Gini, jalannya gini. Gitu Rory. Gue cocokan gua. Lu dong. Oke, 1, 2, 3. Udah oke gak? Sela udah oke gak jalannya? Belum? Oh ulang lagi. 5 langkah. Waktu gue masih ada 30 menit kok, tenang. Udah cocok belum Sela? Belum, Eka. 5 langkah, baru 2 langkah, 5 langkah, 1, 2. Ayo, oke. Kisah menghadapnya, kamera di sana, 1, 2, 3. Tes dulu. Oke, Fabio ini jadi Rory, ini orang tuanya. Kerasa gak kayak orang tua? Kerasa jadi orang tua. Oke, orang tuanya nggak tahu bagaimana cara mendidik Rory. Dia nggak pernah sekolah dan dia nggak tahu apa karakter building, bagaimana cara membuat Rory itu berdamai dengan dirinya. Rory ini akhirnya jadi introvert yang benar-benar introvert, super introvert. Dia nggak mau keluar, dia nggak mau bergaul, sampai akhirnya orang tuanya khawatir. Satu waktu kalau Rory gede, Rory besar, siapa yang mau jaga dia? Siapa yang menjamin masa depan dia? Sampai satu ketika orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang tuanya cuma tahu firman. Firmannya itu lagi. Itu aja lagi firmannya. Firmannya mari kita buka sama-sama. Nanti coba kamu baca ya. Kamu buka ya firmannya. Ya, firmannya dari Galatia 2 ayat 22. Yuk sama-sama buka Galatia yuk. Dia nggak ngerti bagaimana cara membangun karakter anaknya supaya anaknya pada waktu dia besar, waktu dia bertumbuh dewasa, dia menjadi anak yang berguna, dia menjadi anak yang percaya diri dan bisa membangun masa depannya. Dan hanya ini yang tiap hari yang ditanamkan kepada si Rory supaya anaknya mengerti firman Tuhan, anaknya dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Orang tuanya hanya tahu kalau firman itu bertata di hati anaknya, maka anaknya akan dimerdekakan, anaknya akan berubah dan menjadi pribadi yang berbeda. Yang setuju katakan? Amin. Yang setuju katakan? Amin. Yes. Apalagi? Wow. Amin gimana? Amin. Sekali lagi yang setuju katakan? Yes. Wow. Amin. Oke. Lanjut. Udah buka firmannya? Boleh ditayangin firmannya di atas? Boleh. Galatia. Setiap hari ini yang diajarkan terus sama orang tuanya kepada Rory. Tanpa mengerti seperti apa yang harus dijelaskan sama orang tuanya kepada kepada si Rory. Ayat berapa? Ayat 22 ya? Oke, ini tentang buah roh.
Oke, ajarkan. Papanya rajin sekali mengajarkan ini kepada anaknya. Diajarkan dong. Rory, ngomong dong. Rory. Ada? Oke, jawabnya gimana? Oke, jawabnya gimana? Oke, Rory. Rory. Iya, Pak. Oke enggak? Oke ya? Oke, lanjut. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Apa, Pak? Oke, deketin apa-apa gitu. Apa, Pak? Firman Tuhan Bahwa firman Tuhan sanggup sanggup mengubah hidupmu. Amin. Oke banget ya, oke enggak? Oke ya, oke. Satu kali, mama papanya setiap hari ngajarin ini kepada Rory. Rory ini deket banget sama papanya. Dan papanya begitu sayang sama Rory. Tiba-tiba papanya Rory, pakai mic ya? Nggak kerekam soalnya. Papanya ini dekat sekali dengan Rory. Rory begitu sayang sama papanya. Dan dia juga dekat dengan mamanya sama. Satu kali tiba-tiba Tuhan izinkan papanya dipanggil Tuhan. Nah, acting lu sebentar doang kan, enak kan? Tar dulu belum. Oke, papanya dipanggil Tuhan, lu terbang. Oke. Pegang udah ada. Oke. Papanya dipanggil Tuhan. Rory semakin terluka. Dulu Rory nggak gagap, tapi gara-gara dipanggil Tuhan, Rory akhirnya gagap. Kalau ngomong gini, kalau tadi kan lancar kan? Kalau ngomong gini, kalau ditanya, siapa nama kamu? Rory. Kenapa? Saking dia terlukanya, dia shock sama Tuhan. Gue terlahir cacat. Gue terlahir gak normal ketimbang anak-anak lain. Tiba-tiba ada orang tua yang sangat gue sayangi dipanggil Tuhan. Yang membuat dia gagap itu karena shock yang berlebihan. Akhirnya Rory terakhir menjadi orang yang bukan cuma cacat, tapi apa? Jadi kalau ditanya namamu siapa, butuh setengah jam untuk ngomong namanya. Nama saya Rory, bayangin coba. Tanpa dia gagap, perhati, tanpa dia gagap, dia udah memalukan. Jalannya aja gini. Bisa kebayang kan? Saya udah latihan nih dari 30 tahun yang lalu. Sehingga agak mendalami perannya. Dia gagap. Ditambah lagi dia gagap. Bisa kebayang gak terlukanya Rory? Mamanya makin stres gak? Mamanya makin stres. Dia bingung mamanya mau ngajarin apa. Mamanya tetap ngajarin lagi Buaro lagi. Mamanya ngajarin firman Tuhan tentang Buaro tadi. Rory. Ya, apa, Mama? Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ini kalau anak gua udah cukup umur aja, gua suruh, enggak apa-apa menantunya Femi aja. Gitu. Oke nih suaranya. Rory. Lulus sensor. Oh, Rory. Oke, Rory. Ya Rory, Seperti yang diajarkan papamu. seperti yang diajarkan papamu. Gak mau gitu. Gak mau. Iya. Tuhan. Tapi lo gagap ya, gue yang gagap ya. Tuhan. Tuhan. Udah ambil Udah ambil. papaku. Papaku. Aku gak mau denger lagi. Aku gak mau dengar lagi. Oke. Tapi Rory, Tapi Rory, kamu harus dengar. Kamu harus dengar. kamu harus dengar. Karena Mama bilang gak apa-apa Mama. Ayo. Kan juga besok jadi mama juga kan 10 tahun lagi. Ayo. Karena Mama gak tahu nggak tahu apa yang harus Mama sampaikan. apa yang harus Mama Yang sampaikan. Mama tahu. Tapi yang Firman yang Mama tahu. Mama tahu, Firman ini sanggup mengubah mengubah hidup kita. Sebutin dong Buaro bilang. buah roh, kasih, sukacita, dan Pelan-pelan Mama jangan buru-buru. Ini gagap soalnya. Oke, kasih. Rory, kasih. kamu harus punya kasih. Kamu harus punya kasih. Terus lanjut apa lagi? Sukacita. Kamu harus sukacita. Walaupun seperti keadaanmu. Walaupun seperti itu keadaanmu. Kamu dipenuhi damai sejahtera. Kamu dipenuhi damai sejahtera. Terus? Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Setiap hari itu doang yang diajari mamanya. Karena mamanya gak ngerti bagaimana mendefinisikan tentang Buaro tadi. Karena mamanya sekolahnya apa? S4. S4 apa? Syukur-syukur sempat sekolah. Jadi SD aja kagak lulus nih mamanya nih. Cocok gak sih? Enggak ya, anak kuliah kan. Terus
Selain itu dia mau ceritakan, dia tanya, emang kasih itu seperti apa sih Ma bilang? Emang kasih itu seperti apa sih Ma? Oke, kasih tahu dong. Kasih tahu kasih itu seperti apa. Oh, buka 1 Korintus. Oke. Sorry. Buka 1 Korintus. 1 Korintus 13 pembicaraan jadi pembicara yang terpesona. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Oke, buka 1 Korintus 13 ayat 4. Dia mendefinisikan tentang kasih itu supaya Rory belajar apa sih yang dimaksud dengan kasih dan itu tertanam di dalam dirinya. Ingat ya teman-teman, adik-adik semua, ketika mungkin gini, dalam pengetahuan kita yang minim tentang kebenaran firman Tuhan, asal kita baca terus firman Tuhan itu dan hidup di dalam kita, percayalah satu waktu firman itu adalah roh sendiri dan firman itu adalah pribadi Tuhan. Firman itu akan bekerja di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Lihat nanti apa yang terjadi pada Rory. Kasih tahu, kasih itu Rory. Kasih itu Rory, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Setiap hari tanpa pengertian, mamanya ngasih tahu itu mulu. Satu waktu Rory, dia bersinggungan dengan temannya, dengan tetangganya. Boleh satu lagi, Edgar. Boleh Edgar. Edgar cocok nih kayak preman-preman pasar nih. Enggak ya Gar ya, Edgar ini orang ganteng yang pernah ada di muka bumi. Edgar ini suka ngeledekin Rory. Oke? Kamu ledekin Rory. Ya kamu ngomong gini, Rory kemana lu gitu. Padahal lu ngeledek dia gagap. Oh gagap juga? Iya. Oh gagap juga? Iya dong. Kan lu ngeledek, namanya orang ngeledek kan gitu bener gak? Ada gak orang ngeledek? Rory gagap. Dia ngeledek pakai gagap. Oke, coba gagap. Lu payah lu begitu. Oh iya. Gak bisa ngomong. Oke. Lalu saking Rory marahnya, keselnya, perhatikan baik-baik. Saking marahnya Rory, keselnya, lihat. Rory ini belum bertumbuh dengan kebenaran firman di dalam dirinya. Dia emosi, setiap kali dia disenggol, dia selalu merespon dengan sesuatu yang membuat dia emosi, dia ambil batu, dia lempar orang. Ada batu gak ya? Gak ada, oh tisu aja deh yang jadi batunya. Rory, lu lari, lu kejar dia. Gitu coba, oke, satu. Lu bilang lagi, lu ledek Rory-nya. Payah lu aja jalan begitu. Ayo, iya kejar. Lu payah, no kan? Iya. Payah lu. Oke, thank you Edgar. Tepuk tangan dong buat Edgar dong. Saya mau coba ikut gaya pagem. Karena kalau saya ikutin tinggi badannya nggak mungkin. Mustahil. Ini gelas. Kalau gelas ini diisi penuh dengan air, saya kesenggol ya. Coba senggol saya, senggol. Tumpah ya? Tumpah nggak? Oke. Kalau ini isinya adalah zat kimia, merusak lantai nggak? Hancur nggak lantainya? Rusak semuanya. Artinya gini, kalau di dalam diri kita yang ada dendam, kekesalan, trauma, kepahitan, kekecewaan, kita disenggol dikit, orang bercanda dikit, orang nyinggung dikit, itu kemarahan yang muncul. Betul gak? Dan kita akan merusak orang-orang di sekitar kita karena karakter kita. Tapi kalau Rory tiap hari dibangun, maka ini bukan zat kimia yang berbahaya. Misalkan ini parfum. Pada waktu saya kesenggol, tumpah lagi gak? Tapi pada waktu dia tumpah, dia merusak sekitarnya gak? Malah mengeluarkan apa? Wangi-wangian. Kalau kita tiap hari tertanam, setiap hari seperti firman, kalau tiap hari kita tertanam dan ditanamkan firman Tuhan di dalam diri kita. Firman Tuhan itu roh yang hidup. Pada waktu roh itu hidup di dalam diri kita dan mengubah kehidupan kita. Siapapun yang ngeledek kita, siapapun yang mengecewakan kita, siapapun yang memfitnah kita, siapapun yang ngeledekin kita, yang keluar dari hati kita, itu bukan luka. Dan tidak akan pernah kita melukai orang siapapun di sekitar kita. Yang ada yang keluar apa? Wangi. Semakin kita dilukai orang, semakin kita dihina orang, semakin kita dikecewakan orang, semakin kita difitnah orang, yang keluar apa? Yang keluar apa? Wangi-wangian. Kebenaran firman Tuhan di dalam diri Rory. Kebenaran firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Sampai akhirnya Rory ini bertumbuh dewasa. Dia bertumbuh dewasa, dia mikir gini.
Akhirnya begitu dia bertumbuh dewasa, dia butuh yang namanya komunitas. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan dirinya dia. Tapi dia tahu, mamanya bilang kalau kamu mau punya komunitas Rory, kamu harus punya komunitas yang sehat. Kamu harus punya komunitas yang bisa membangun hidupmu, yang orangnya benar-benar menerima engkau apa adanya, tidak ngeledekin engkau, tidak mengucilkan engkau. Sampai akhirnya dia punya komunitas. Komunitas yang namanya cell group atau namanya home. Kita tidak mungkin bisa tertanam firman Tuhan, tidak mungkin bisa tertanam karena kita adalah makhluk sosial. Yang pertama kita makhluk spiritual, yang kedua kita makhluk apa? Sosial. Artinya kita harus punya teman, kita harus punya kawan yang setiap hari kita bisa saling membangun. Sampai satu ketika dia ikut yang namanya cell group. Nah saya panggil nih ada pendetanya, Mbak Tuan cell groupnya, Patrick. Patrick. Dipanggil SpongeBob. Namanya Patrick nih kayaknya. Christian Patrick ya. Ini Patrick. Patrick ini adalah pemimpin salah satu cell group yang ada. Dia orangnya baik hati, tidak sombong dan gemar menabung. Patrick ini, tepuk tangan dulu dong Patrick. Patrick ini udah 4 kali ibadah di sini. Sekarang jadi salah satu anggota cell group, tapi dia kayaknya nyasar karena usianya 27 tahun. Saya bilang kayak lo nyasar di cell group, lo masuk di youth deh, nanti gue kenalin sama ketua youthnya, lo ikut home, nanti cell groupnya anak muda. Betul ya? Dia mantan anak buahnya Mark McLendon, orang CBN, tiba-tiba nyasar, dia pengen berjuang hidup di Bekasi, lalu tiba-tiba dia nyari gereja, akhirnya dia berlabuh lah sampai di NIC. Ya, siapa tahu nanti bisa ambil bagian pelayanan di tim production. Jadi artinya kemampuan dia, talentnya dia di CBN bisa diekspresikan di NIC ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Tuhan selalu kirimkan orang-orang yang ajaib ke tempat ini. Percayalah satu waktu Tuhan akan bukan cuma kirimkan orang-orang hebat, tapi orang-orang yang cinta haus akan Tuhan. Yang setiap hari datang ke tempat ini yang akan berdampak buat Bekasi dan juga Indonesia. Amin. Nah dia sebagai ketua cell grupnya. Tiba-tiba Rory datang. Masuk dong Rory. Masuk. Boleh ikut ibadah gitu dong. Anggaplah ini jemaat cell grupnya ya. Oke. Rory lagi di sini. Siapa si Patrick. Oke. Lu ketok dong. Mamanya anterin. Karena ini masih kurang percaya diri. Oke. Datang dong. Boleh ikut ibadah nggak? Ibadah. Oh iya, ini gagap ya? Oh iya gagap, ya oke. Lanjut. Jadi saya yang salah. Dia bilang, boleh ikut badah, katanya. Oke lanjut. Oke. Boleh dong. Boleh dong. Dengan siapa namanya? Rory. Oke. Siapa? Aduh. Yang satu gagap, satu budak. Padahal kalau suka gue gak dulu dia budak loh. Oke lanjut. Oh, kenalan lagi. Ya kenal lagi, ulang lagi. Tadi gagal soal gue lihat. Oke. Rory. Oke. Lalu karena di cell group ini kita punya slogan yang pertama care. Yang pertama adalah care, empati. Love and love. Kita belajar bagaimana mengasihi dan juga tertawa sama-sama. Lalu sebagai ketua cell group yang baik hati, dia datang. Dan ini belum pernah dirasakan Rory di teman lingkungannya. Dimanapun Rory berada, dia belum pernah merasakan penerimaan seperti ini. Tiba-tiba sebagai ketua cell group, dia peluk Rory, dia bilang gini, thank you ya sudah datang. Baik ini, terima kasih ya sudah datang ke tempat ini. Oke, lu peluk. Peluk gak apa-apa ya Sel ya. Sel, ini cowoknya dipeluk gak apa-apa ya. Mereka terjamin kok. Oke. Lu datang, lu peluk. Terima kasih ya udah datang ya. Ya gitu dong. Gimana? Terima kasih ya Rory, kamu udah datang. Gitu, kasih. Ekspresikan kasihmu, ayo. Terima kasih ya Rolly udah datang ya. Ternyata cuman sentuhan pelukan dari ketua cell grupnya, Patrick, waktu dia bilang terima kasih ya Rory, kamu sudah datang. Itu mengubah hidupnya. Ternyata kasih yang selama ini didengarkan dari papa mamanya, itu bukan cuma kalimat kata-kata. Karena selama ini dia tidak pernah punya gambaran tentang kasih selain papa mamanya. Karena setiap kali dia keluar rumah, yang ada cuma keledekan, cacian, fitnah. Yang ada cuma orang tuh ngebully dia, orang tuh cuma ngeledekin dia. Sampai akhirnya dia ketemu yang namanya ketua cell group ini, dipeluk dia. Makasih ya. Kamu sudah, disitulah detik dia berubah. Lalu ternyata di cell group diajarkan yang sama. Bahwa tentang buaro, tentang kasih, tentang care, tentang empati, tentang peduli, tentang bagaimana kita sukacita. Seperti yang disampaikan Papa Manyo. Singkat cerita, udah hamba Tuhan ini udah turun, gak apa-apa. Thank you. Bertepuk tangan dong buat Patrick dong. Bang Boli, kalau masih ada lowongan nih mau multimedia. Kemarin dia rindu katanya, Pagem katanya mau ikut itu training yang 12 orang itu Pagem.
Udah daftar ya Patrick ya? Udah daftar ya? Oke, tepuk tangan dong buat Patrick dong. Welcome home Patrick. Ya, sampai akhirnya Rory bertumbuh dewasa, dia ngerti. Mamanya udah tua. Nggak mungkin mamanya menghidupi Patrick. Nah ini, di sini momentum bagaimana Tuhan mengubahkan Rory. Oke, saya butuh yang namanya siapa lagi ya? Oke, siapa lagi nih cowok-cowok yang ganteng di sini? Jose, muka lu kayak bos. Jose. Dan saya butuh namanya Sela dan juga Jane. Oke, Jane sebagai orang-orang yang cantik. Sampai satu ketika dia butuh yang namanya pekerjaan untuk membantu mamanya, menghidupi dia dan menghidupi mamanya. Untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Ini perhatiin, di sini momentum yang sangat luar biasa. Agak lama gak apa-apa ya, 12 menit lagi. Oke Jani, cepet. Singkat cerita, dia ngelamar pekerjaan. Oke, kamu di sini. Sela juga, karena kalian tergolongan wanita cantik yang di dalam peran ini. Oke, kamu ngelamar kerja sini Jose. Jose kamu duduk sini, kamu di sini. Kamu sebagai bos. Oke, dia ngelamar pekerjaan. Dia melamar pekerjaan jadi sales buku. Bisa kebayang orang gagap jadi sales buku? Karena nggak ada lagi tempat dia bekerja, karena nggak ada lagi bagaimana dia bisa melamar pekerjaan dan bisa menghidupi dia, dan dia jadi sales buku. Lu ngelamar sini, datang, Pak, gitu lagi. Pak, Saya mau kerja saya mau kerja di sini. di sini. Nah, lu ngomong, ini tempat orang jualan buku. Ini tempat orang jualan buku. Cocok lu gayanya, lu bener lu. Ini tempat jualan buku. Oke, cocok ya. Oke. Nggak mungkin, maaf nih. Kamu kan bilang, Gak mungkin, maaf nih. kamu kan gagap. Kamu kan gagap. Bagaimana kamu jual bukunya? Bagaimana kamu jual bukunya? Caranya? Maaf ya. Maaf ya. Oke, kamu balik. Begitu dia balik, ya. Oke, sorry. Thank you. Begitu dia balik, perhatiin baik-baik, luar biasa nih. Begitu dia baik, Tuhan kasih hikmat sama dia. Tuhan mau ngomong gini, Ror, ngomong sama dia. Kan kamu gak usah digaji. Saya makan dari hasil komisi dari buku yang saya jual. Dia balik datang. Ror, lo ngomong gitu. Pak, saya memang gagap. Pak, saya memang gak gagap. Tapi kan Tapi kan gak ada ruginya lo terima gua. gak ada ruginya kamu terima gua. Kamu terima saya gitu loh. Kamu terima. Kamu tuh sama saya. Lu sama gua gak oke. Kamu terima saya, ya kan? Kamu terima saya. Saya dapat gaji Dapat gaji dari hasil penjualan saya. dari hasil penjualan saya. Dalam hati lo, oke juga nih. Oke juga nih. Nah, bilang dong, tahu nggak? Tahu nggak? Orang yang jual buku di sini, Orang yang jual buku di sini. rata-rata wanita cantik seperti ini. Rata-rata wanita cantik seperti ini. Mereka dengan kecantikannya Mereka dengan kecantikannya. jual buku Jual buku. satu hari Satu hari. cuman 10. Cuma 10. Kamu mau jual berapa? Kamu mau jual berapa? Bilang 20. 20. Bayangin 20 buku. Singkat cerita ya. Akhirnya dikasih 20 buku kepada si Rory. Katanya dalam hati, udahlah. Tahu juga nanti kalau dia gagal dia yang malu sendiri. Akhirnya Rory kasih 20 buku. Tahu apa yang terjadi? Yang terjadi, Rory balik dalam waktu 2 jam bisa jual 20 buku. Luar biasa gak? Luar biasa gak? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kenapa? Karena Rory dikasih hikmat sama Tuhan. Lama-kelamaan firman yang ditanamkan papa mamanya bertumbuh di dalam dirinya. Tertanam lalu membangun hidupnya. Seperti Kolose 2 ayat 7 tadi. Singkat cerita, akhirnya Rory dalam 1 tahun pertama kerja, dia mendapatkan penghargaan. Ada orang yang 5 tahun bekerja dalam perusahaan yang sama, menjadi sales buku. Dia tidak terkalahkan selama 5 tahun. Terkalahkan sama Rory di tahun pertama. Bayangin, ada orang 5 tahun berturut-turut gak pernah terkalahkan sama Rory. Dalam 1 tahun. Itu pun berbandingan 1:10. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Rory mendapatkan penghargaan abadi. Namanya satu penghargaan yang tidak pernah diterima oleh sales manapun. Hanya Rory yang terima penghargaan itu. Sampai akhirnya, gak apa-apa, ini akhirnya lu berubah jadi reporter, oke? Pinjam dulu. Tepuk tangan dong buat Jose. Tepuk tangan dong buat Jose, gak apa-apa Jose. Mamanya boleh turun, gak apa-apa, kasihan mamanya. Sini mic-nya. Mic-nya, oke. Ini udah malam penghargaan. Nah ini adalah MC-nya di malam penghargaan, sini. 10 tahun kemudian, si Rory mendapat penghargaan terbaik dalam hidupnya. Karena 10 tahun tidak pernah terkalahkan. Dia penjualan buku terbaik. Sampai akhirnya, diwawancara sama MC-nya. Mr. Rory, bilang dong.
Gantian ya, kata si Febio, gantian lo, mana Febio? Ini dia di depan, sorry. Kok gue jadi linglung ya? Oke, bilang, kok jadi aku yang linglung ya? Bilang dong. Mr. Rory. Mr. Rory. Mr. Rory. Apa yang membuat kamu hebat? Apa yang membuat kamu Bilang hebat? dong, karena saya yakin, tapi gagap. Karena saya yakin. Semua orang juga yakin di tempat ini. Apalagi, kayak Ceng bantu gak Pak? Apalagi yang membuat kamu hebat? Terjadi kita MC-nya bertiga ya. Apalagi yang membuat kamu hebat? Karena saya gigih, bilang gitu dong. Karena saya gigi. Semua juga gigi di sini, Mr. Rory. Nggak ada yang nggak gigi karena mereka semua adalah orang yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari perusahaan kami. Selain itu apa? Bilang lagi, saya rajin. Saya rajin. Semua juga rajin, Rory. Bilang lagi, saya suka berdoa. Saya suka berdoa. Semua juga di sini suka berdoa, Rory. Oke, gini. Bagaimana cara kamu jualan buku kok bisa dalam waktu 2 jam 20 buku? Tahu Bapak Ibu? Boleh ada contoh kayak buku. Anggap aja ini buku ya. Anggap aja ini buku ya. Kamu bilang gini. Tepuk tangan dulu dong buat si Rory. Kasihan dia. Tepuk tangan buat Rory. Tepuk tangan buat Jane dan juga Sela. Saya mempraktekkan sekarang. Karena waktunya tinggal 7 menit. Tepuk tangan, silakan turun. Singkat cerita. Karena waktunya tinggal 7 menit. Bagaimana cara jual bukunya? Kata MC-nya. Dia jual buku begini. Saya turun ya. Cara jualan dia, kenapa 10 tahun dia gak pernah terkalahkan, dia bilang gini. Pak, mau beli buku ini? Atau saya bacain? Setiap kali ada orang mau beli, Bapak ditawarin dia nanya gitu. Kira-kira Bapak Ibu kalau Bapak yang ditanya gitu, Bapak beli apa? Dibacain? Ada judul kedua. Ada judul kedua. Saya gak usah gagap ya. Mau beli bukunya lagi atau saya bacain? Beli lagi tuh orang beli bukunya. Bayangin, dari orang yang gagap, dia bisa punya trik bagaimana dia menjual. Jadi nanti buat teman-teman yang sales, kerjanya marketing, tolong ya kayak gitu juga ya. Pak, mau pesan atau saya presentasi dulu? Oh langsung pesan tuh, gak bakal presentasi tuh. Sampai akhirnya MC-nya bilang begini. Pak, boleh nggak ada pesan buat mereka semua yang hadir di sini? Dia bilang begini. Saya memang terlahir cacat. Ini pesan terakhir ya, di atas panggung sebelum dia turun. Saya memang terlahir cacat. Tapi mama saya, papa saya, dan komunitas saya membangun mental saya menjadi normal. Ada begitu banyak orang di luar sana. Tapi ini gak usah gagap ya. Terlahir normal, mentalnya yang cacat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Pesannya gini teman-teman. Tadi kita buka sama-sama yuk. Firman Tuhan tadi dari yang Kolose tadi. Mari kita buka sama-sama Kolose. Boleh? Tim multimedia. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita tidak akan pernah jadi siapapun teman-teman. Contohnya Rory. Tahu apa arti Rory? Rory itu artinya tema kita hari ini apa tadi Kak Eva? Tema kita artinya bahasa Inggris apa Kak Eva? Lupa ya? Oke, boleh gak tampilkan dong temanya dong? Boleh gak tampilin? Tampilin dong. Root and Rising, ya. Bener gak ngomongnya? Jangan bener gak? Iya, Kanggi bener ya Kanggi ya? Root and Rising ya. Rory ini artinya root and rising. Dia tertanam kebenaran firman Tuhan di dalam dirinya, lalu dia bangkit. Mungkin kita sama Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Mungkin kita sama, jadi kayak Bapak Ibu gara-gara tadi si Angel jadi ibu. Mungkin kita sama, kita mungkin terlahir ada yang dari keluarga yang maaf. Mungkin broken home, kita lahir dari keluarga yang gak baik-baik aja. Beda dengan Rory. Mungkin Rory dari keluarga yang oke, papa mamanya penuh kasih sayang. Tapi dia terlahir cacat. Sampai satu ketika kedekatan dia dengan papanya membuat dia teriang dan terluka sama Tuhan. Dan membuat dia gagap. Dan akhirnya membuat dia berubah hidupnya. Bukan karena dia hebat,
Bukan karena tetangganya, tapi karena kebenaran firman Tuhannya. Karena ada orang tuanya. Orang tuanya pun ketika menanamkan kebenaran firman, tidak bisa mengubah dia. Tapi perlu yang namanya komunitas. Seperti hari ini. Komunitas kita hari ini mungkin buat teman-teman adik-adik datang tiap minggu. Kan tadi udah ibadah kayak Patrick. Tadi Patrick ibadah jam berapa Patrick? Ibadah 1 terus ikut lagi. Kok ibadah emang harus 3 kali? Ibadah emang harus 2 kali? Ibadah emang harus 3 kali? Bukan masalah ibadah sekali atau 2 kali. Untuk menanamkan kebenaran firman itu butuh intensitas. Yuk kita buka Roma sebagai penutup, buka Roma 10 ayat 17. Buka sama-sama Roma 10 ayat 17 boleh? Oke, firmannya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman Tuhan ya, firman apa? Firman Kristus. Iman itu timbul karena pendengaran firman. Iman itu artinya intensitas kita melakukan kebenaran firman. Katakan sama-sama, iman. Iman. Intensitas kita melakukan kebenaran firman. Jadi seberapa intens kita menanamkan firman di dalam diri kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan kita melakukannya. Itu yang akan menentukan apakah firman itu hidup di dalam diri kita. Komunitas kita yang sehat seperti ini mengubah Rory. Pelukan cuman ketua sel grupnya dibilang terima kasih ya sudah datang ke sel grup. Dia merasa dapat penerimaan. Firman yang selama ini disampaikan papa mamanya mungkin pada waktu itu tidak bergerak, tidak seolah-olah tidak berdampak dalam dirinya, tapi sudah tertanam di dalam diri Rory. Sampai satu ketika ada orang yang mempraktekkan kebenaran firman itu, lalu memeluk dia dan dia menerima penerimaan dan kasih, itu mengubah hidup dia. Kita nggak pernah tahu ada orang di luar sana yang membutuhkan orang-orang seperti Rory yang membutuhkan pelukan kita. Membutuhkan penerimaan kita. Lalu mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini pesannya buat kita semuanya. Kita tidak mungkin pernah bisa tertanam tanpa adanya komunitas. Hari ini puji Tuhan, terima kasih buat adik-adik semua. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Kalian memberikan waktu, kalian datang ke tempat ini jam 3 di waktu orang lain di luar sana lagi enak-enaknya tidur, menikmati kasur, dinginnya AC. Tapi kalian datang duduk di tempat ini. Tapi besok teman-teman, bukan cuma kita tertanam, bukan cuma kita dibangun diri kita, bukan cuma kita berbuah, tapi kita berdampak, kita keluar dari tempat ini. Ada banyak orang di luar sana yang seperti Rory membutuhkan pelukan kita, membutuhkan kasih Yesus dalam hidup kita. Atau Rory itu diri kita sendiri, yang selama ini kita nggak pernah percaya bahwa firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Terus tiba-tiba Anda datang ke tempat ini ingin membuktikan, benar nggak kasih itu bisa memerdekakan saya? Benar nggak kasih Kristus bisa mengubah hidup saya? Bisa mengubah papa mama saya? Mungkin kalian datang ke tempat ini juga sebagai orang yang terluka. Berbeda dengan Rory, Anda terluka dengan orang tua Anda. Seperti cerita kemarin Pastor Robertus. Seperti kesaksian Pak Hendra yang kemarin yang kakinya tidak ada. Dia jalan dengan dengkulnya. Dia terluka dengan papa mamanya. Saya tutup dengan satu cerita dalam diri saya. Ini kesaksian pribadi saya. Sebenarnya saya mau cerita minggu lalu. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya tinggal di BTN, bangunan tak normal. Karena saya tinggal di wilayah Bronx, Tanjung Priuk. Kalau teman-teman tahu Keramat Tunggak, itu Keramat Tunggak adalah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Jakarta Utara sekarang berubah jadi Islamic Center. Saya tinggal cuma beda dengan tembok. Dari kecil saya dibully. Dulu saya sudah sempat kurus, tapi memang waktu kecil saya kayak bolo-bolo, agak gemuk. Dan saya tuh jadi bulian orang lain, suka dicubitin, suka dibully, pokoknya tidak ada apain lah. Sampai akhirnya saya jadi tumbuh jadi anak yang pemberani. Saya akhirnya suka berantem, saya kalau diledek, saya pokoknya jangan macam-macam dengan ledek saya kejar sampai rumahnya pun saya kejar. Sampai akhirnya saya tumbuh, tapi saya nggak jadi preman. Saya cuma jadi tumbuh jadi orang yang berani dan galak pada waktu itu. Saya nggak pernah bisa karena teman-teman kalau di Tanjung Priuk, teman di tempat saya tinggal, itu ngebulinya bukan cuma verbal teman-teman, suka ngegatak, tau kan ngegatak? Kan kalau digatak kepala kan sakit ya. Tok dia lari. Dulu kan saya cerita ya, kalau kalau dicukur sama mama saya itu dicukurnya cukur botak. Botak. Itu orang gondoknya minta ampun kalau udah denger kayak gitu. Tahu, saya setiap kali berantem, papa saya ini tidak pernah menggambarkan sebagai seorang ayah sama saya.
Setiap kali saya berantem, dia nggak pernah tahu konteks berantem saya itu kenapa. Dia panggil saya, dia dipukulin. Saya dipukulin bukan di rumah, di depan orang-orang yang saya berantem. Dipukulin pakai cincin sampai bengep. Dia nggak pernah tahu kebenarannya, pokoknya saya dipukul. Sampai saya terluka, saya nggak pernah tahu kasih Bapa itu seperti apa. Sampai satu ketika akhirnya Tuhan panggil saya tahun 97, saya face to face ketemu Tuhan Yesus di dalam satu acara KKR di Bank Dewa Ruci. Dari awal ibadah sampai akhir saya nggak pernah tahu ada ibadah apa. Karena pada waktu saya duduk tiba-tiba bangkunya goncang. Saya nggak tahu kenapa goncang, tiba-tiba ada cahaya kemuliaan. Saya berjumpa pribadi, makanya saya setuju dengan Bang Boli. Mana Bang Boli, thank you. Perjumpaan pribadi kita dengan Yesus itu yang mengubah hidup kita. Saya sama mungkin kayak Rory. Tiba-tiba bangkunya bergoncang. Saya nggak tahu apakah bangku itu bergoncang juga yang lain. Tiba-tiba ibadah saya nggak tahu sampai akhirnya selesai. Saya diajak masih gini. Masih bergoncang, masih shaking badan saya. Bayangin. Saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, di situ Tuhan ubah saya. Di situ mulai luka itu hilang. Karena saya berjumpa. Satu hari saya berdoa bisa 7 jam. Jadi kerjaan saya berdoa mulu. Karena kasih mula-mula dan cinta mula-mula. Keterlukaan saya kepada papa saya. Di situ mulai terobati. Terobati pada waktu papa saya udah 3 bulan tidak pernah bisa bangun dari tempat tidur. Papa saya tidur gak pernah. Pokoknya jangankan berdiri, duduk aja gak bisa. Entah sakit apa ya pada waktu itu. Sampai akhirnya saya datang sama papa saya pemulihan. Saya peluk dia, saya nangis. Bayangin nih. Saya tuh geli peluk papa saya. Kenapa geli? Karena saya suka ditonjokin, saya suka dipukulin. Saya mau peluk dia aja sampai saya gini, Tuhan beri kemampuan saya untuk peluk dia. Sampai akhirnya saya tuh doain dia, saya bilang gini, Pak, firman Tuhan berkata emas dan perak tak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku kuberikan kepada Papa. Pak, kalau hari ini Lisno berdoa, nah waktu itu nama kecil saya Lisno, kalau hari ini Lisno berdoa, Bapak bisa bangun. Itu belum tentu bikin Papa bertobat. Tapi kalau Papa bertobat hari ini, mujizat pasti terjadi dalam hidup Papa. Akhirnya Papa saya peluk saya peluk-pelukan sama Papa saya, dibilang gini, maafin Papa. Dia tahu dosa-dosa kesalahan. Dan saya peluk, saya nangis, saya bilang gini, Tuhan please. Kalau ini memungkinkan, pulihkan Papa saya. Akhirnya saya dipulihkan, Papa saya dipulihkan. Dan hari itu Papa saya 3 bulan gak pernah berdiri, hari itu dia berdiri dan dia berjalan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tahu? Dia cerita sampai semua orang. Ada dukun Kristen, anak saya sekarang jadi dukun Kristen. Bayangin orang bilang hamba Tuhan kek, dibilangnya dukun Kristen. Akhirnya saya terkenal satu gang dibilang dukun Kristen. Dan akhirnya suka orang datang ke rumah, cuman encok aja, Lis doain dong Lis, ininya Lis encok. Cuman encok, perkara encok. Saya pernah sampai satu waktu Tuhan ajar saya untuk doain orang dengan iman. Orang buta dan buta orang itu melihat. Bahkan waktu dia melihat saya nggak percaya. Bener Bapak buta? Saya bilang gitu. Serius. Sampai satu seketika Tuhan bawa kita sampai satu fase seperti itu, dikasih karunia untuk doain orang itu sembuh. Singkat cerita, akhirnya saya dipulihkan dengan Bapak saya sampai dia mati. Makanya kalau saya cerita tentang Papa, kalau ada lagu tentang Bapa engkau sungguh baik. Dulu saya nggak bisa ngomong Papa engkau sungguh baik karena luka di dalam hati saya. Tapi hari ini kalau saya nyanyi Bapa engkau sungguh baik, saya nangis. Bukan nangis karena saya terluka, bukan karena itu. Karena saya bersyukur sama Tuhan. Sebelum Papa saya dia dipanggil, dia sudah pemulihan dengan saya. Saya juga pemulihan dengan dia. Dan tidak akan pernah ada yang bisa pulihkan selain firman Tuhan yang tertanam di dalam diri saya. Kalau firman Tuhan itu nggak tertanam, mungkin nggak saya mengampuni Papa saya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi karena firman Tuhan. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, adik-adik semua. Masa depan Anda ditentukan. Seberapa kuat firman Tuhan itu tertanam di dalam diri kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian. Bapa, engkau sungguh baik. Saya panggil pemulihan. Kasih-Mu melimpah. Yuk sama-sama yuk. Di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama Bapa. Bapa, katakan Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah.
bernyata bagi. Katakan naikkan syukur kami hari ini di hadapan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih untuk inspirasi cerita dari si Rory, Tuhan. Anak yang terlahir dengan cacat, dengan banyak kekurangan. Mungkin dia tidak seberuntung kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Tapi kebenaran firman-Mu yang diajarkan oleh papa mamanya memerdekakan Rory sebagai anak yang tidak beruntung, cacat dan gagal. Tapi ketika kebenaran firman-Mu memerdekakan Rory, Engkau angkat hidup Rory menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan tidak pernah turun. Dan hari ini Tuhan Yesus, ada anak-anak-Mu yang hadir. Mungkin mereka Rory-Rory yang lain, Tuhan. Engkau yang tahu kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka tentang papa mama mereka? Apa yang menjadi pergumulan mereka tentang hidup mereka? Tapi hari ini kami mau belajar, Tuhan, untuk tertanam dan dibangun kepribadian kami. Dibangun hidup kami bukan dengan kebenaran yang semu, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini anak-anak-Mu hadir di sini, Tuhan Yesus. Karena mereka butuh komunitas. Mereka selain makhluk spiritual, tapi mereka juga makhluk sosial. Yang butuh berinteraksi satu sama lain untuk sama-sama saling membangun. Hari ini Tuhan, Kau jamah setiap kami. Supaya kami sama seperti Rory, Tuhan. Walaupun kami tidak cacat, kami tetap menjadi orang yang beruntung waktu kami lahir. Kami tidak gagal. Tapi jangan sampai mental kami yang cacat, ya Tuhan. Sebagaimana pesan Rory, saya terlahir cacat. Tapi saya bangun mental saya menjadi mental yang normal. Tapi ada begitu banyak orang di luar sana. Mereka terlahir normal. Mentalnya yang cacat. Hari ini kami juga mau, Tuhan, belajar dari Rory. Untuk kami punya mental yang normal. Tuhan, please. Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berapa banyak di antara adik-adik yang rindu firman Tuhan yang tertanam dalam dirimu, bergerak dan bekerja dalam dirimu, dan memerdekakan kau dan membuat engkau memiliki masa depan yang cerah, dan mengangkat hidup menjadi kepala dan bukan ekor. Mungkin waktumu masih panjang untuk menjadi orang yang berkarir dalam dunia pekerjaan. Mungkin kau masih bilang, aku masih SMP, aku masih SMA, aku masih kuliah, masih panjang. Justru karena engkau masih SMP, justru karena engkau masih SMA, ini waktunya engkau membangun Tuhan dalam hidupmu. Ini waktunya engkau membangun hidupmu, menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, membuat firman Tuhan itu tertanam di dalam dirimu. Dia bergerak, dia bekerja, dia bertata dan berdaulat dalam hidupmu. Jika adik-adik rindu Tuhan bekerja dalam hidupmu, menjamah hidupmu, memerdekakan hidupmu, sama seperti apa yang saya alami sekitar 38 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu. Saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Itu yang memerdekakan hidup saya. Saya menjadi orang yang terluka. Mungkin pada waktu tahun 97 saya tidak ketemu dengan Tuhan. 28 tahun yang lalu saya tidak ketemu dengan Tuhan. Mungkin hari ini saya tidak bisa berdiri di atas panggung ini. Saya menjadi orang yang terluka.
Mungkin hidup saya nggak lebih baik dari saat ini. Tapi jangan tunggu terluka baru engkau mencari Tuhan. Justru ini waktunya engkau dekat dengan Dia, memiliki hubungan intim dengan Dia. Kalau itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus. Katakan lagi dengan keras, Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Tuhan, buat hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi benih yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga pada waktu kami bertumbuh menjadi orang dewasa, kami dipimpin oleh firman Roh Kudus, bahwa kami memiliki kasih mula-mula setiap hari, yang memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan, yang merindukan Tuhan setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap hari kami merindukan Tuhan. Tuhan, bertatalah di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita kenaikan syukur kita. Murahkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Sekali kita katakan. Besar setia. Sekali lagi katakan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom NIC Fam, welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam, kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman NIC Youth, ibadah Youth akan diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini.
Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings, Woman in God's Spirit di jam 2 sore. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia informasi yang paling penting. Akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei 2025, pada pukul 10 pagi. Hanya satu kali ibadah ya, jadi jangan sampai lupa. Dan juga Kids Church pun akan tetap diadakan. Sekian Weekly News dari NIC, God bless you. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Peter untuk firman-Nya. Semoga kita semua bisa sama-sama tertanam, berakar, dan bertumbuh bersama di NIC. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di sore hari ini. Sebentar kami ingin memberikan berkat yang telah Engkau titipkan kepada kami, biar Engkau berkati setiap dari kami dan tangan-tangan yang memberi. Biar Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan, teman-teman bisa masukin di amplop di depan kursi teman-teman atau melalui QR yang akan ditampilkan di layar. Oke, selanjutnya aku akan undang Pastor Andi untuk doa berkat. Terima kasih. Mari teman-teman NIC Youth, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu melalui firman yang kami dengar Tuhan. Biarlah boleh menjadi rema atas kehidupan kami. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, kami dimampukan untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi inspirasi. Dimanapun kami ada, kami boleh menampilkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai garam, sebagai pancaran kasih-Mu Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke tujuan masing-masing Tuhan. Engkau tuntun, pelihara kami sehingga kami sampai ke tujuan dengan segala baik dan tidak kekurangan apapun. Dan Tuhan pertemuan kami kembali dalam ibadah yang akan datang yang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Mari kita arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Hingga Maranatha Tuhan menjemput kita di awan permai. Setiap kita yang menerima berkat bersama kita katakan amin.